warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Rohali dengan NIM B118489 Fakultas Hukum Universitas Jambi. Mengapa bumi adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh manusia? Hal itu karena planet bumi memiliki stok air yang melimpah yang dapat digunakan oleh makhluk hidup yang ada di bumi, baik manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Laut adalah salah satu sumber air yang paling melimpah yang ada di bumi. Laut merupakan sumber air asin yang jumlahnya 2/3 dari permukaan bumi. Laut yang luasnya disebut dengan samudra. Laut merupakan sumber daya alam yang sangat penting, bukan hanya karena airnya saja, namun juga berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Sifat laut yang menenangkan membuatnya dijadikan sebagai tempat berlibur yang paling diminati oleh banyak orang. Banyak sekali orang yang mencari ketenangan hanya dengan memandangi lautan. Sekilas apabila kita perhatikan, lautan sama saja antar satu dan lainnya. Namun, ternyata laut sangat bermacam. Macam-macam laut ini bisa dibedakan atas berbagai kategori. Berdasarkan letaknya, laut dibagi menjadi 5 kategori, yaitu laut tepi, laut tengah, laut pedalaman, selat, dan teluk. Di sini, kami akan membahas mengenai laut tepi. Pengertian laut tepi. Untuk mengenal tentang laut tepi, pertama, kita perlu mengetahui tentang pengertiannya terlebih dahulu. Laut tepi merupakan jenis laut yang berasal dari kategori letak dan kedalamannya. Laut tepi adalah bagian laut yang terletak di tepi atau yang berada paling dekat dengan pantai. Karena namanya laut tepi, maka laut ini pun memiliki kedalaman yang dangkal. Laut tepi merupakan laut yang ramai karena banyak makhluk hidup yang hidup di dalamnya, baik yang berupa tumbuhan, binatang, maupun mikroorganisme. Hal ini disebabkan karena laut tepi masih mendapatkan banyak nutrisi yang berupa oksigen dan sinar matahari yang jumlahnya melimpah, sehingga banyak makhluk hidup yang bisa bertahan di laut tepi. Tidak seperti laut yang lebih dalam, di mana cadangan oksigen dan juga sinar mataharinya terbatas, sehingga tidak semua jenis binatang dan tumbuhan bisa bertahan di daerah tersebut. Semakin dalam letak laut, maka tumbuhan dan binatang yang bertahan hidup pun akan semakin sedikit, karena tidak hanya akan kekurangan oksigen, tetapi sinar matahari yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis juga sangat terbatas. Karakteristik laut tepi. Setelah mengetahui tentang pengertian laut tepi, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik yang dimiliki oleh laut tepi. Ada beberapa hal yang sangat berhubungan dengan laut tepi dan menjadi ciri khas untuk membedakan laut tepi dengan laut yang lainnya. Adapun beberapa karakteristik yang dimiliki oleh laut tepi antara lain sebagai berikut. Letaknya di daerah paling tepi. Karakteristik atau ciri khas paling menonjol yang dimiliki oleh laut tepi adalah letaknya yang berada di sebelah tepi. Karena namanya laut tepi, maka letaknya pun berada di paling pinggir. Laut tepi adalah bagian laut yang biasa dijadikan tempat bermain ombak oleh para pengunjung pantai pada saat liburan tiba. Berbatasan dengan pantai. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, laut tepi adalah laut yang berbatasan langsung dengan ekosistem pantai, yaitu titik temu antara daratan dan juga lautan. Karena berbatasan langsung dengan pantai, maka laut tepi tampak sangat bening dan jernih sehingga sangat bagus. Terlebih apabila beradu dengan pasir pantai yang putih bersih. Pemandangan inilah yang menjadi favorit bagi orang-orang yang hobi mengeksplor keindahan alam dan mengabadikannya. Perkenalkan, nama saya Winda Haryadi, NIM B118483. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Banyaknya dihuni oleh makhluk hidup. Laut tepi adalah laut yang dihuni oleh makhluk hidup. Laut tepi banyak dijadikan habitat bagi binatang dan tumbuhan karena sifatnya yang ramah dengan kehidupan. Ada banyak faktor yang mendukung kehidupan di laut tepi apabila dibandingkan dengan laut yang berada di wilayah lain. Beberapa faktor yang mendukung antara lain suhu, kadar oksigen, kadar sinar matahari yang terkandung dan lain sebagainya.
Suhu di laut tepi relatif lebih hangat sehingga sangat mendukung kehidupan. Memiliki kandungan oksigen yang tinggi. Laut tepi memiliki letak yang paling dekat dengan daratan, yaitu tempat udara. Oleh karena itulah, kadar oksigennya paling tinggi daripada laut yang lebih dalam. Memang benar bahwa oksigen bisa menembus sampai ke bawah air, namun hanya pada kedalaman tertentu saja. Hal ini terbukti bahwa laut yang letaknya di dalam memiliki kandungan oksigen yang sangat sedikit. Dan dengan kandungan oksigen yang terbatas itulah maka tidak banyak binatang dan tumbuhan yang dapat bertahan hidup di lautan dalam. Dapat ditembus oleh sinar matahari. Selain mengandung banyak oksigen, laut tepi juga dapat ditembus oleh sinar matahari yang jumlahnya banyak. Cahaya matahari dapat menembus air namun hanya sampai dengan kedalaman tertentu saja. Semakin dalam kedalaman laut, maka semakin sedikit cahaya matahari yang dapat masuk ke dalamnya. Dan hal ini akan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup karena bagaimanapun juga tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Manfaat laut. Terdapat manfaat dari laut untuk kehidupan, yakni 1. Untuk tempat rekreasi dan sarana hiburan. 2. Untuk pembangkit listrik. 3. Untuk tempat hidup segala jenis sumber makanan. 4. Untuk tempat keberadaan barang tambang. 5. Untuk jalur transportasi air. 6. Untuk salah satu tempat penyimpanan cadangan air. 7. Untuk dijadikan tempat pencarian para nelayan. 8. Untuk menyerap karbon dioksida CO2. 9. Sebagai pengendali iklim dunia. Inilah yang dapat kami sampaikan mengenai materi laut tepi. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.